Shalom, senang bertemu dengan anak-anak semua dalam media pembelajaran hari ini. Mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Perkenalkan, Ibu bernama Mahyanti Sitanggang. Anak-anakku semuanya, Ibu tidak jemu-jemu mengingatkan kita bersama supaya tetap bersemangat, dan walaupun kita semua belajar dari dan di rumah masing-masing, Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalian juga tetap dalam pengharapan Ibu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa ya, komitmen kita bersama untuk tetap berdoa dan membaca Alkitab minimal 1 pasal di pagi hari dan 1 pasal di malam hari, serta merenungkan dan melakukannya dalam setiap kondisi hidup kita. Dan jangan lupa untuk menuliskan hasil perenungan kalian dalam membaca Alkitab itu, agar firman itu boleh merema dalam diri kita masing-masing. Tuliskan di buku penghubung dan mengisi buku ibadah disertai tanda tangan orang tua dan pendeta atau majelis kalau di daerah kalian sudah diizinkan untuk beribadah. Tapi kalau masih ibadah online, cukup ditandatangani oleh orang tua saja. Oke, baik, belajar, mari kita berdoa ya anak-anak semuanya. Ibu akan pimpin di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sekarang kami tunduk berdoa padamu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar. Tolong sertailah dan bimbinglah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, agar kami bisa belajar. Anak-anak yang akan menerima materi dapat mencerna dengan baik. Hamba sebagai seorang guru cakap mengajar dengan baik. Bahkan di masa sulit ini, penyebaran pandemi COVID-19 di daerah kami mungkin di Indonesia, kami minta perlindungan Tuhan agar kami boleh dalam keadaan selamat oleh karena kemurahan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pencapaian untuk pengetahuan. Setelah kita selesai belajar untuk pengetahuan, anak-anakku mampu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan untuk keterampilan, mampu bersaksi tentang peran Allah dalam keluarga. Sedangkan tujuan pembelajaran ini, melalui pembelajaran Discovery Learning, anak-anak mampu menjelaskan dasar dalam keluarga dan menguraikan fungsi keluarga Kristen. Sedangkan untuk judul pembelajaran hari ini adalah Tuhan pedoman bagi kehidupan keluarga. Ada lagu di sini. Coba dengarkan dan simak setiap lirik isi lagu berikut ini ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada
yang tahu itu soundtrack dari film apa? Itu soundtrack film dari Keluarga Cemara. Ya, mungkin ada yang sudah menontonnya ya. Itu bagus untuk ditonton dan banyak hal yang kita bisa dapatkan nilai-nilai positif dari film itu. Nah, tadi dari lirik-lirik yang sudah kalian lihat, Ibu ingin kalian boleh menuliskan pesan apa sih yang kalian dapat tentang keluarga dari judul lagu Harta Berharga. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan ini di buku tugasnya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktu 3 menit sudah berlalu. Kita lanjutkan kembali. Sebelumnya di WA Group Ibu sudah sampaikan kepada anak-anakku semuanya materinya, bacaan literasi ya. Sudah dibaca belum? Nah, dari hasil coba berikan pendapatmu atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini ada waktunya 7 menit. Di buku tugas juga. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga? Yang kedua, apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga? Sedangkan pertanyaan yang ketiga, siapa sajakah anggota keluarga yang disebut dengan anggota keluarga? Waktu 7 menit mulai dari sekarang. Baiklah, waktu 7 menit sudah berlalu. Saya yakin kalian mengerjakannya dengan antusias. Oke, lanjut lagi ya. Yang pertama, materi kita adalah dasar dalam keluarga. Oke, siapkan Alkitabnya dulu. Kita akan membaca firman Tuhan nih. Ulangan 6 ayat 5. Matius 22 ayat 37 dan 39. Ulangan 6 ayat 5. Ayo kita baca bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi persamaan antara Ulangan 6 ayat 5 dan Matius 22 ayat 37 sampai 39, perintahnya dasar di dalam keluarga itu adalah betul sekali, dasarnya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan diwujudkan juga bentuk kasih kepada sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi di dalam keluarga harus memiliki dasar seperti perintah Tuhan, yaitu kasih. Untuk kasih ini kita bisa lihat penjelasannya dalam Perjanjian Baru. Terdapat 4 kata yang apabila diterjemahkan berarti kasih. Keempat kata itu ialah agape, philia, storge.
dan eros. Aku akan jelaskan satu persatu. Nanti kalian bisa mengulang jika memang ada beberapa hal yang terlambat untuk dituliskan. Yang pertama, agape. Kata agape menunjuk pada kasih yang sifatnya tulus, tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi. Rasul Paulus menjelaskan arti kasih agape ini dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 sebagai berikut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Karya Kristus Yesus merupakan perwujudan dari kasih agape ini, karena tidak ada lagi yang lain selain dari kasih Yesus, kasih yang sempurna. Yang kedua, philia adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih ini terbatas pada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat, yaitu akan mengasihi apabila dikasihi, menghormati apabila dihormati. Yang ketiga, storge adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Misalnya, seorang anak kepada orang tua, kakak kepada adik, dan sebagainya. Kasih ini terbatas pada lingkungan keluarga sehingga bersifat eksklusif, tertutup untuk kalangan sendiri, dan menutup kemungkinan untuk mengasihi anggota kelompok yang lain. Yang terakhir, eros adalah kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin lain. Jadi kasih eros lebih cenderung kepada nafsu. Puncak dari kasih eros ini adalah hubungan seksual antara lelaki dan wanita dalam ikatan pernikahan. Pada prinsipnya kasih eros ini baik, sebab Allah sendiri yang memberikannya. Eros bukan sesuatu yang najis, tetapi kasih eros dapat menjadi sumber dosa apabila dilepaskan dari prinsip-prinsip iman kepada Allah. Menjadi dosa jika dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan dilakukan di luar pernikahan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6-9 disampaikan bahwa orang tua mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Oleh karenanya firman Tuhan harus diperhatikan, diingatkan, dan diterapkan oleh anggota keluarga. Oleh karenanya orang tua itu harus jadi role model ya, teladan dalam menerapkan firman Tuhan. Sehingga saat anak-anak diajarkan firman Tuhan, mereka bisa melihat contoh nyata melalui kehidupan orang tua. Kita akan belajar fungsi keluarga. Yang pertama, menurut ahli sosiologi, dan yang kedua, iman Kristen, pastinya dari Alkitab. Yang pertama, kita lihat fungsi keluarga, spiritualitas atau fungsi religius. Berarti di dalam keluarga itu orang tua atau sesama anggota keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak seluruh anggota keluarga pada kehidupan sesuai dengan keyakinan keluarga atau keyakinan kita iman Kristen berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita, spiritualitas kita, kerohanian kita harus berlandaskan firman Tuhan. Yang kedua, fungsi afeksi, cinta kasih. Dalam keluarga diharapkan akan saling memberikan perhatian dan kasih sayang dengan berlimpah. Diharapkan terbentuk manusia-manusia yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, sehingga tercipta keluarga yang berkualitas, dan seterusnya akan terbentuk generasi-generasi yang berkualitas, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, fungsi proteksi atau perlindungan.
Keluarga menjadi satu tempat yang memberikan perlindungan yang nyaman bagi anggotanya, melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada yang disebut dengan fungsi sosial. Keluarga sebagai basis untuk membentuk generasi yang mengerti aturan sosial, mengenal norma-norma yang berlaku di masyarakat, mengenai aturan-aturan tak baku, bagaimana cara bersosialisasi terhadap sesama manusia, bagaimana menghargai alam dan kehidupan sosial. Diharapkan anak-anak sebagai generasi penerus dari sebuah keluarga diberikan pendidikan mengenai tingkah laku sesuai dengan fase perkembangan mereka, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Yang kelima, fungsi biologis atau reproduksi. Fungsi reproduksi ini dapat disebut sebagai fungsi untuk pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan dalam keluarga itu. Fungsi biologis yang dapat dijalankan dalam keluarga yaitu untuk meneruskan keturunan tentunya, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memelihara dan merawat anggota keluarga. Ada lagi yang disebut dengan fungsi edukasi atau pendidikan. Jadi di dalam keluarga itu, anak-anak sebenarnya di dalam keluarga harus menjadi pusat pendidikan dasar, ya, cara mereka menyapa dan lain sebagainya, sopan santun. Jadi lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak itu adalah kehidupan keluarga setiap hari, merupakan situasi pendidikan yang dihayati oleh anak dan diarahkan pada nilai-nilai dan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mendidik kepribadian anak-anak. Sedangkan yang terakhir, fungsi ekonomi. Ini bicara tentang sumber-sumber penghasilan dan pemenuhan kebutuhan keluarga, pengaturan atau penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang. Jadi ketujuh fungsi ini di dalam keluarga Kristen maupun non-Kristen, semuanya ada terangkum menjadi satu. Oke? Nah, sedangkan yang kedua, fungsi keluarga menurut iman Kristen ini, Ibu harap ini bisa menjadi kuis bagi kalian, menjadi tugas, ya. Yang pertama nanti kalian tuliskan di buku tugas kalian. Dari hasilnya nanti boleh di foto, dikirimkan di classroom yang Ibu sudah buat. Tuliskanlah fungsi keluarga menurut Alkitab tentunya, dari Kejadian 1 ayat 28, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Efesus 5 ayat 22 sampai 23, dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ini nanti tolong dikirimkan di classroom yang Ibu sudah buat. Dan perhatikan ya anak-anak ya, jangan sampai melewati batas pengumpulan karena Ibu sudah atur limiternya. Ya. Jadi Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya di WA group atau mungkin langsung saja di classroom, silakan. Dan nanti untuk tugas-tugasnya itu boleh dikirimkan di classroom. Untuk buku penghubung dan buku ibadah nanti akan dikumpulkan pada saat kita bertemu tatap muka. Sekian pembelajaran kita. Mari kita akhiri pembelajaran ini di dalam doa yang akan Ibu pimpin. Mari kita berdoa bersama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua. Tetap semangat, tetap sehat. Jika ada yang ingin di-sharingkan dengan Ibu, kalian boleh kirim pesan melalui jaringan pribadi. Yang ingin sharing, yang ingin counseling, Ibu tetap berikan waktu buat kalian. Bye, Tuhan Yesus memberkati.